Kajian Kitab Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, kajian tentang adab Islami, dengan yang semestinya ya orang Islam itu hidup dengan adab Islami. Ya, semestinya orang Islam itu hidup dengan adab Islami yang muaranya memunculkan, menghasilkan al-akhlakul karimah. Ya, dengan beradab Islami itu ya muaranya adalah ya, berakhlakul karimah, memiliki al-akhlak yang mulia, mungkinlah terjemahnya ya. Yang hakikatnya al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Artinya dengan ya hidup secara Islami pasti ke surga gitu kan lah. Kalau tidak Islami lah tidak ke surga. Masih bab 46 ya, ternyata cukup panjang memang ya pembahasannya. Ini sudah ke pertemuan keempat mungkin ya tentang bab ini, gibah. Cukup panjangnya pembahasannya ini tentang gibah. Yang terakhir tentang hadis-hadis tentang gibah. Ada beberapa hadis di sini yang dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kemarin itu baru dua gitunya. Yang pertama ini diulang sedikit hadisnya. Yang pertama hadis yang menerangkan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj melihat satu kaum dengan kuku ya, kuku yang kukunya dari tembaga yang tidak henti-hentinya mencakar-cakar wajah dan badannya sendiri. Kemudian Rasulullah bertanya, man huwa ya Jibrilu, siapa mereka itu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, haula'i lazina, ini bahasa redaksinya seperti ini ya, allazina ya'kuluna lahman nas, mereka adalah orang yang memakan daging manusia. Nah itu kan memakan daging manusia itu kan pengibaratan dari Allah ya, tentang gibah. Jadi dalam ayatnya ya di surat Al-Hujurat ayat 12, jika Allah mengibaratkan gibah itu seperti lebih buruk gitu, bahkannya seperti makan daging saudaranya setelah menjadi bangkai. Jadi ini pas begitu ya redaksinya ya, malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan merusak, menjatuhkan kehormatan mereka, ya, kehormatan sesamanya. Nah itu satu ya hadisnya. Kemudian yang kedua, inna min arbar riba al istitolatu fi ardil muslimina bi ghairi haq. Sesungguhnya riba yang paling berat itu adalah merusak kehormatan sesama muslim tanpa hak atau bukan yang dibenarkan gitu oleh Allah, oleh syariat Islam. Nah ini maknanya adalah ayat hukum atau tentang riba ya, tentang riba itu ya, di mana riba itu kan sekitar harta. Kalau mendapatkan harta dengan cara riba artinya mengambil, memakan harta orang lain, memakan harta orang lain dengan, nah ini sama juga berarti bukan dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Kalau riba itu memakan harta orang, kalau gibah memakan daging orang, bahkan dagingnya
orang itu setelah menjadi bangkai. Artinya ini kan lebih berat. Ya, gibah itu lebih berat daripada riba. Redaksinya juga jelasnya, hadisnya jelas, itu dalilnya jelasnya yang menunjukkan demikian. Yang barusan inna arba riba ya al istitolatu fi ardil muslimi bi ghairi haqqin. Nah, sesungguhnya riba yang paling berat adalah memakan atau merusak di sini, yang merusak kehormatan saudaranya sesama muslim, yang bukan dengan cara bukan syaratnya yang tidak dibenarkan itulah oleh Allah, oleh syariat Islam. Nah, sampai di sana kemarin ya kalau nggak salah nih. Sekarang ini lanjutannya yang masih hadis-hadis yang tentang gibah. Nah, hadis berikutnya yang dimuat di sini ya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Abidunya. Nah, mungkin ini juga kurang populernya nama ini sebagai mukharrij. Hadis riwayat Muslim, wah itu pasti tahu. Hadis riwayat Bukhari apalagi. Ini hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Abidunya. Kemudian juga kalau pada hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Abidunya diriwayatkan melalui Abu Hurairah. Kemudian hadis riwayat Abu Ya'la ini diriwayatkan melalui Aisyah radhiyallahu anha. Nah, redaksinya Rasulullah SAW bersabda, man akala lahma akhihi fid dunya. Ini samanya dengan redaksinya. Memang tentang gibahnya di hadisnya itu memakan itu bukan gibahnya. Man akala lahma akhihi fid dunya qurribalahu yaumal qiyamati fayuqalu lahu kulhu. Yang ini sudah atau belum ya? Kulhu mayitan kama akal tahu hayyan fayakuluhu wa yaklahu wa yasihu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memakan daging saudaranya ketika di dunia, man akalalah ma'akhihi fid dunya. Nah, ini kan pengibaratan dari gibahnya. Barang siapa memakan daging saudaranya ketika di dunia, maka dihantarkanlah kepadanya pada hari kiamat. Disodorkan kepadanya pada hari kiamat. Kemudian dikatakan, kulhu mayitan, makan daging itu setelah menjadi bangkai. Jadi makan daging itu setelah menjadi bangkai. Kama akal tahu hayyan, sebagaimana dulu ketika di dunia kamu memakan dagingnya ketika orang itu masih hidup. Tak gibah tak gitu ya. Kamu memakan dagingnya ketika masih hidup. Fayuqalu nih dikatakan kepadanya, fayuqalu lahu dikatakan kepadanya, kulhu makan. Ini disodorkan gitu ya kepadanya, kemudian diperintahkan itulah persisnya, kulhu makanlah kama akal tahu hayyan, sebagaimana kamu memakannya ketika dia masih hidup. Nah, ini kan ibarat juga, pengibaratan juga. Pengibaratan dari ketika seseorang gibah itu ibarat dia makan daging, makan saudaranya gitu, daging saudaranya ketika masih hidup. Kalau buruknya itulah, nah ini kadar buruknya. Seperti apa sih buruknya gibah? Lebih buruk daripada memakan daging saudaranya setelah menjadi bangkai. Itu keburukannya gitu ya. Keburukannya memakan daging saudaranya setelah menjadi bangkai, itu kadar buruknya gibah itu demikian. Nah, hadis ini memerintahkan, hadis ini menerangkan, barang siapa memakan daging saudaranya ketika di dunia, maka akan disodorkan kepadanya pada hari kiamat. Kemudian diperintahkan makan daging itu sebagaimana dulu kamu memakan daging tersebut ketika orangnya masih hidup. Nah, itunya ibarat dari gibah, memakan dagingnya ketika saudara kamu masih hidup.
Fayakuluhu, kemudian dia memakannya. Wayaklahu, yaklahu itu ekspresi seperti orang makan yang tidak suka gitulahnya. Ekspresi makan orangnya sesuatu yang tidak suka dipaksa gitu kan lah, seperti apa. Nah ini ibarat anak kecil yang dicekok gitu, dicekok minum obat, coba bagaimana. Wayaklahu, maka itu ekspresinya ekspresi demikian gitulahnya. Apa sih kalau di sini cemberut, muram, lebih dari itu sebetulnya kan, seperti anak kecil itu yang dicekoki obat karena susah minum obat gitu, kemudian dicekoki obat. Kalau si anak itu kan, kalau anak-anak itu sampai menangis, meronta, pokoknya tidak mau. Wayasihu, dan dia memekik, menjerit. Nah, ntar seperti apa? Karena ini jelas siksaan bentuknya. Ini di antara bentuk siksaannya seperti ini berarti ya. Nah, kemudian berikutnya gitunya, hadis itu sudah jelasnya menunjukkan ya betapa buruknya. Ini sudah dijelaskan juga hukumannya nanti di akhirat itu seperti ini. Karena begini juga nih ya. Karena ragam siksaan di neraka beragam, banyak, sesuai dengan bentuk dosanya. Ya, sesuai dengan bentuk dosanya, sesuai dengan bentuk kedurhakaannya. Ada yang ini mana tanya saya lupa lagi, yang bunuh diri. Yang bunuh diri itunya, yang mati bunuh diri, nanti di nerakanya itu akan jadi hukum dengan bentuk yang sama, ngan di ditu teu paeh-paeh gitu eta ngan di ditu teu paeh-paeh. Kalau misalnya bunuh diri karena minum racun, ya di sana dikasih racun, tapi racun itu kan azab, itu siksaan. Tentu akan dengan meminumnya itu akan menyiksa gitu ya, akan menyiksa badannya. Tapi kan tidak ada mati di sana. Kalau yang bunuh diri karena menggantung diri, ya udah tanggal buah terjadi eta mah. Terus saja digantung gitu ya, dan tidak mati. Itunya ada hadis yang merangkan demikiannya, barang yang bunuh diri itu orang yang melakukan bunuh diri, karena bunuh diri ini dosa besarnya peringkat 2, bahkan bunuh diri ini dosa peringkat 2, yang terbesar adalah syirik, musyrik. Di bawah itu peringkat kedua bunuh diri. Berat, berartinya sangat besar gitu dosanya bunuh diri. Sama juga dengan bunuh diri atau membunuh, juga samalah, membunuh orang lain juga sama. Azabnya itu akan sesuai dengan apa yang dilakukan atau sesuai dengan dosanya. Nah, ini yang gibah itu, di dalam ayatnya Allah sudah mengibaratkan gibah itu ibarat makan daging saudaranya. Soal keburukannya, gibah itu lebih buruk daripada kamu makan daging saudara kamu setelah menjadi bangkai. Berarti sangat buruknya, masa makan bangkai gitu kan, sangat buruk berarti. Nah, ternyata ini azabnya seperti itu. Rasulullah menyabdakan di dalam hadis tadinya, riwayat siapa tadi? Al-Bazar, Ibnu Abi Dunya, dan Abu Ya'la. Ini menerangkan azabnya, siksaan bagi orang yang melakukan gibah. Karena gibah itu Allah mengibaratkan dengan memakan daging saudaranya, maka di akhirat nanti aslina berarti tangge mah dagingnya itu disodorkan dan diperintahkan untuk makan. Benar-benar setelah menjadi bangkai dagingnya, kalau di akhirat itu jadi nyata gitunya, diperintah untuk memakan daging saudaranya setelah menjadi bangkai. Allah memerintahkan, Allah menyebutkan dulu kan kamu memakan daging saudara kamu ketika masih hidup. Kalau di dunia memakan daging saudaranya ketika dia masih hidup. Nih sekarang sudah jadi bangkai, makan.
kemudian dimakan, meronta, mungkinlah jadi merontaknya, menolak, sebetulnya meronta sampai kalau seperti anak tadi meronta, menangis, sekarang menolak, tidak mau. Wayasihu, dan dia menjerit, memakiknya setelah memakan dagingnya. Pasti rasanya menyakitkan biar bagaimanapun, karena ini azab. Ya ibarat minum racun lah gitunya, minum racun nanti itu badannya itu keracunan, itu sakit, itu badan keracunan itu sakit. Seperti ini misalnya kalau dipatuk ular lah gitunya, disengat kalajengking, ataunya disengat lebah, kan sakit rasanya, kena racun berarti. Orang yang dipatuk ular kemudian racunnya menjalar, itu kan badannya biru biasanya, kalau kena keracunan badannya itu apa namanya disebutnya ya, badannya itu biru, sakit pasti rasanya. Ya, apalagi ini di akhirat yang sakitnya itu entah berapa kali lipat. Begitu makan dia menjerit. Kenapa menjerit? Sakit, karena itu siksaan. Bukan hanya sekedar memakannya gitunya, tapi setelah dimakan itu akan terasa sakit. Karena semua siksaan di neraka itu namanya juga disiksa, masa enak sih, masa nggak ada apa-apa, pasti sakit. Juga misalnya yang lain nih ya, tentang makanan dan minuman, penghuni neraka seperti apa? Ada yang berupa logam, itulahnya logam yang mencair. Coba kalau diminum sakit gak rasanya? Air yang mendidih itunya logam yang mencair itu, kalau diminum bagaimana? Yang sejak di mulutnya pun kan sudah terasa sakit kan, ya panas gitulahnya, terbakar, masa tidak sakit? Kemudian terus juga sampai ke apa namanya, sampai masuklah ke dalam perutnya. Makanannya juga sama, diantaranya kan dori. Itu yang di surat Al-Ghoshiyah ya, makanan penghuni neraka itu ada yang namanya dori, ada zakum. Kita buka saja ayatnya nih ya, di surat Al-Ghoshiyah. Naon teh ayat nanti wujuhu yauma idzin khasyiah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Nah, diberi minumnya air yang mendidih. Laisa lahum ta'amun, tidak ada makanan di neraka, illa min dori, kecuali dori. Dori itu makanan yang ketika ditelan itu akan menghancurkan organ, katakanlahnya akan menghancurkan organ dalamnya. Ada yang berupa buah yang berduri tajam, ketika ditelan itu maka akan si duri-durinya itu akan terus menyayat, itulah sepanjang apa namanya jalur gitu dari mulut sampai ke dalam perutnya. Dan lama itu, sejak ditelan sampai ke dalam perut itu lama masuknya. Kenapa saya bisa katakan lama masuk? Jadi tidak ditelan langsung masuk seperti sekarang di sini ya, kalau makan ditelan sudah masuk kan sebentar. Begitu ditelan masuk ke lambung lah, katakannya ke lambung itu kan sebentar. Nah, kalau di akhirat lama. Kenapa bisa lama? Karena ukuran manusianya akan membesar di dalam neraka. Baru kemarin kan dalam kitab Buriqoq kan hadisnya menyebutkan bahwa ukuran badan fisik penghuni neraka itu akan membesar sampai ini jarak antara kedua pundaknya saja itu sejauh 30 ada yang 3 hari ya. Ada yang 3 hari, ada yang 30. Jarak antara dua pundak penghuni neraka itu sejauh apa ya sebutnya, panjang mungkinnya ukurannya kan panjang, sepanjang atau sejauh perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan yang paling cepat. Berapa berarti ukurannya?
Ini jarak antara dua pundak gitu penghuni neraka itu adalah itu sejauh 3 hari perjalanan. Nah ususnya berapa panjang? Jadi begitu ditelan itu lama gitu. Ini menyiksa, karena ini siksaan. Nah, demikian juga yang ini ya sama nih. Ternyata di sini digambarkan begitu memakannya itulah meronta, menggelepar, mungkinnya kesakitan dan dia akan memekik, menjerit. Memakan daging gitu di sini memakan daging saudaranya setelah menjadi bangkai. Nah ternyata menurut ayat Qur'annya demikian ya kan, ayat Al-Qur'annya kan mengibaratkan gibah itu ibarat memakan daging saudaranya setelah menjadi bangkai. Itu diwujudkan nanti di akhirat berarti sebagai siksaannya. Memakan daging saudaranya setelah menjadi bangkai, berupa bangkai, dan ternyata seperti ini hasil bukan hasilnya apalahnya. Ini disebutnya yaklahu wa yasihu, dia meronta, menggelepar dan menjerit begitu memakan daging tersebut. Kemudian berikutnya nih, hadis berikutnya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, adab. Jadi Imam Bukhari itu menulis satu kitab selain Sahih Bukhari itu Al-Adabul Mufrad khusus. Nah Imam Bukhari berarti khusus Imam Bukhari itu. Meskipun ini Sahih Bukhari-nya yang kita kaji ini kitab Fathul Bari tafsir lah, kitab Fathul Bari ini tafsir dari Sahih Al-Bukhari. Nah di dalam Sahih Al-Bukhari ini banyak pembahasan di dalamnya. Sekarang ini tentang adab. Kemudian ada Kitabul Azan gitu kan, Kitabul Iman dan sebagainya. Jadi di dalam Sahih Bukhari itu ada Kitabul Adab, tapi Imam Bukhari pun menulis secara khusus satu kitab tentang adab. Nah karena boleh kita katakan begini, berarti kenapa ya Imam Bukhari itu sampai menulis satu kitab khusus tentang adab. Imam Al-Bukhari menamainya kitab tersebut, judulnya, nama kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad itu kalau bahasa kita ini khusus tentang azab. Adab bukan azab. Azab siksaan itu. Jadi Imam Bukhari-nya menulis satu kitab khusus tentang adab, yang tentunya kan adab di sini kan adab Islam. Nah, mengapa Imam Bukhari sampai menulis satu kitab khusus tentang adab? Nah, ini betapa fundamental gitu. Amat sangat berarti pentingnya adab. Kan supaya menjadi keadilan keadilan sosial di beradab gitu teh. Sila kedua teh. Kemanusiaan yang adil. Wah, adil teh naon? Coba kalau adilnya seperti arti adil di dalam Al-Qur'an. Adil mah benar, berarti benar menurut Allah, namanya adil. Jadi kemanusiaan yang adil artinya mencetak, mungkinlahnya membentuk manusia yang benar. Tapi benar menurut siapa? Dan beradab. Nah, adabnya adab yang mana? Dulu teh yang membuat sila-sila dalam masjid itu ada ulama dulu teh. Dulu yang membuat, makanya sila pertama la ilaha illallah kan, ketuhanan yang sok bahasa Arab geun eta naon coba. Bahasa Arab teh la ilaha illallah teh. Nu kadua al adibu mahbubun. Nu kadua teh yang beradab. Yang kedua yang beradab. Karena ini hal yang mendasarnya, ini setiap ininya kalau ingat, setiap kali saya memulai ini Kitabul Adab, ini adab Islami. Kitabul Adab, adab Islami. Di mana adab Islami ini, ya inilah aturan panduan hidup secara Islam, itunya adab Islami. Dengan mengikuti panduan itu beradab dengan adab Islami itu nanti yang akan membuahkan al-akhlakul karimah, dan itulah pintu surga ya. Al-akhlakul karimah itu pintu surga. Kalau hidup dengan beradabkan Islam pasti ke surga.
Dan yang tidak demikian berarti kan ya tidak ke surga, berarti karena tidak punya pintunya. Pintunya itu ini nih dasarnya, kitabul adab, itu adab Islami. Nah di dalam Imam Bukhari-nya di dalam kitabnya yaitu Al Adabul Mufrad, hadisnya diriwayatkan melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, mal taqoma ahadun luqmatan syarron min tiyabi mu'min. Paling buruk berartilahnya ucapan, itulah ini Ibnu Mas'udnya mengatakan, mal taqoma ahadun luqmatan, tidak ada seseorang yang membisikkan, mengatakan, menyampaikan sesuatu yang lebih buruk daripada gibah terhadap orang yang beriman. Mal taqoma nih ya, redaksinya demikian nih. Mal taqoma ahadun luqmatan syarron. Tidak ada siapa seorang pun yang, kalau terjemah harfiahnya iltaqoma itu berbisik. Entah orang gibah itu seringnya berbisik, biasanya mun keur ngomongkeun batur pan sok harewosan. Yuh dia geura merebeja, batur teh ulah hafal, merebeja coba dia merebeja, terus membisikkan ini sebetulnya kan bisikan kah atau ucapan kah atau menyampaikan apalah gitunya. Nah tidak ada seorang pun yang membisikkan, mengatakan, menyampaikan sesuatu yang lebih buruk daripada menggibah orang yang beriman. Nah di sini redaksinya minig tiabil mukmin. Ya, daripadanya tidak ada yang lebih buruk daripada yang paling buruk ya adalah menggibah sesama mukmin gitulah, atau menggibah orang yang beriman. Tapi juga ini harus diingatkan lagi nih ya, harus diingatkan lagi definisi, anggaplah gitunya makna definisi gibah itu yang seperti apa. Sebetulnya sederhana, membicarakan keburukan orang lain, itu gibah, membicarakan keburukan orang lain dengan atau tanpa itulahnya, tanpa atau bukan yang dibenarkan oleh Allah. Nah kalau yang dibenarkan oleh Allah itu yang membicarakan keburukan orang lain, ada yang dibenarkan. Seperti Allah sendiri melakukannya kan, membicarakan keburukan Firaun, betapa buruknya dia gitu ya, membicarakan keburukan Abu Lahab, membicarakan keburukan kaum-kaum terdahulu. Malah Allah yang anggaplah mencontohkan. Allah itu memberi contoh, Allah membicarakan keburukan orang. Nah ini berarti yang dibenarkan, yaitu supaya menjadi pelajaran, supaya menjadi ibroh atau cermin betapa buruknya. Makanya ya apa sih buruknya, diucapkanlah, dibicarakanlah keburukannya. Nah yang gibah, dalam gibah yang ini ya, yang berdosa, yang durhaka, bahkan dosa besar, nah itu yang tadi di dalam hadis tadi nih, arbar riba itu kan ya, riba yang paling buruk adalah al istitolatu, merusak, menjatuhkan kehormatan sesama muslim bigoiri hak. Nah, makanya ada sebutan bigoiri hak, bukan yang dibenarkan, artinya ada yang dibenarkan. Nah itunya gibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain, bukan pada hal atau yang dibenarkan oleh Allah. Kalau yang tidak dibenarkan berarti ini maksudnya merusak, itulah merusak kehormatan, menjatuhkan kredibilitas sesama muslim. Nah itunya gibah itu yang demikian. Kalau yang dibenarkan ya Allah sendiri malah kan yang melakukan. Rasulullah juga kan Rasulullah itu kan menceritakan keburukan Abu Jahal seperti apa. Bahkan yang memberi julukan
memberi sebutan Abu Jahal itu Rasulullah yang memunculkan. Yang pertama menyebut Abu Jahal itu Rasulullah. Padahal kan di bab sebelumnya kan, makanya masih ada kaitan yang dibolehkan menyebut orang lain bukan dengan nama aslinya itu kalau sebutan itu bukan yang merendahkan, menghinakan. Itu dibolehkan. Rasulullah menyebut Abu Jahal. Ini kan betapa buruknya kan sebutan tersebut. Nah, tapi kan supaya menjadi pelajaran. Kalau mendengar nama Abu Jahal yang ada di kepala kita apa? Identiklah berarti dengan keburukan. Seperti apa keburukannya? Nah, Rasulullah SAW menerangkan demikian itu supaya jadi pelajaran. Karena benang merahnya intinya sama. Dalam arti intinya benang merahnya sama. Sejak zaman nabi-nabi sebelumnya sampai zaman nabi yang terakhir, ini tentang Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dan kaum-kaum terdahulu itu adalah mereka ini yang menentang Allah. Mereka ini yang menentang Allah. Mereka ini yang tidak mau percaya, tidak mau menerima, tidak mau beriman. Itulah akibatnya. Nah, ini pelajarannya itu adalah itulah akibat yang mereka terima. Dan ini kan sama saja bagi manusia-manusia selanjutnya sama, apabila bersikap berlaku seperti mereka sama akibatnya. Nah, ini supaya jadi pelajaran. Jadi Rasulullah itu tidak gibah gitu dalam arti yang negatifnya gibahnya. Apa Rasulullah maksudnya menjatuhkan kredibilitas Abu Jahal? Bukannya, tapi untuk inilah keburukan mereka dan seperti apa akibatnya supaya menjadi pelajaran agar menjadi pelajaran mengingatkan itu bahwa tak benang merahnya tidak percaya, tidak menerima, apalagi menentang kepada Allah dan Rasulnya, lihatlah akibatnya seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya nih ya, yang barusan itu Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada ucapan ataupun ya, kalau ucapan artinya bisa jadi berbisik, itu bisa jadi juga tidak ada ucapan yang dikatakan oleh seseorang yang lebih buruk daripada menggibah orang yang beriman atau menggibah sesama mukmin. Kemudian hadis berikutnya masih hadis riwayat Al-Bukhari. Orang biasanya kalau ada di Kitabul Mufrad tidak menyebut riwayat Bukhari. Kalau mendengar riwayat Bukhari, itu yang dimaksud hadis yang ada di Sahih. Yang ada di Sahih Al-Bukhari. Nah, itu baru disebutnya hadis riwayat Bukhari. Kalau hanya mendengar hadis riwayat Bukhari saja, nah larinya gitu. Itu yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, kalau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bukan di kitab Sahihnya, nah suka disebut seperti ini. Ini riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Karena kalau disebut Sahih riwayat Bukhari saja, pikiran orang ke Sahih Bukhari. Nah, yang berikutnya barusannya ini di hadis riwayat Al-Bukhari juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ini juga nih lebih berat nih ya kedengarannya nih hadis ini nih. Hadisnya inna rojulan. Ini hadisnya diriwayatkan melalui Abu Hurairah juga nih yang sekarang nih ya. Abu Hurairah nih. Inna rojulan qala li sahibihi unzur ila hadzal ladzi satarallahu alaihi falam yada nafsahu hatta rujima rajmal kalbi. Lihatlah ini ada seseorang mengatakan, ini kata Abu Hurairah, ada seseorang mengatakan kepada kawannya, inna rajulan qala li sahibihi. Ada seseorang yang berkata kepada kawannya, unzur ila hadzal ladzi satarallahu alaihi. Lihatlah orang ini. Lihatlah orang ini. Dia ini keburukannya sudah ditutupi oleh Allah.
Nah, ini orang ini keburukannya sudah ditutupi oleh Allah. Falam yada nafsahu, tapi dia tidak membiarkan dirinya. Artinya dia itu tidak membiarkan dirinya, dalam arti ini keburukannya itu sudah ditutupi oleh Allah, gak ada yang tahu. Orang ini malah mengaku gitu, orang ini malah mengaku melakukan perbuatan dosa. Falam yada nafsahu hatta rujima rojmal kalbi. Akhirnya orang itu karena pengakuannya sendiri itu kan, padahal keburukannya itu sudah ditutupi oleh Allah, dia malah mengaku. Akhirnya orang itu dirajam, seperti dirajamnya dilempari lah. Akhirnya orang itu dirajam seperti dilemparinya seperti seekor anjing gitu yang dilempari. Ini hina banget gitu maksudnya ya. Orang itu dirajam seperti seekor anjing yang dilempari. Nah itu ada seseorang yang mengatakan kepada kawannya demikian barusan nih, lihatlah orang ini, dosanya itu sudah ditutupi oleh Allah, nggak ada yang tahu, dia malah ngaku. Akhirnya dia dirajam gitunya seperti dilemparinya seekor anjing. Faqala lahuman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata Nabi mendengar ada yang berkata demikian, ada nih seseorang mengatakan kepada kawannya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Kalla, tidak sekali-kali. Tidak demikian." Artinya kan tidak seperti yang kalian sangka, tidak seperti yang kalian ucapkan gitu. Hakikatnya duduk masalah sebenarnya tidak seperti yang kalian katakan. Kalau kalian kan melihatnya hanya orang itu dirajam seperti seekor anjing yang dilempari, kan hina, kesannya kan sangat hina ya. Orang itu kan menyimpulkan demikian, dasar bodoh, sudah Allah tutupi, malah dia mengaku. Akhirnya kan seperti itu, betapa buruknya dia. Dirajam itu seperti dilemparnya, seperti seekor anjing yang dilempari, dihinakan. Nah, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kala, bukan begitu, tidak seperti itu masalahnya, bukan demikian ya, duduk perkaranya. Kemudian Rasul bersabda, kula min jifati hazal himar. Nah, saat itu ada bangkai seekor keledai. Ya, saat itu ada bangkai seekor keledai. Kemudian Rasulullah memerintahkan, makan oleh kalian berdua. Makan oleh kalian berdua tuh daging keledainya, bangkai keledai. Makan oleh kalian berdua tuh daging keledai, daging bangkainya, daging bangkai keledai itu. Famanil tuma min ardi hazar rojul asyada min akli hazihil jifati. Kalian makan daging tersebut itu tidak lebih, bahasanya begini nih ya, kalian makan daging bangkai tersebut, apa yang kalian dapatkan gitunya dengan makan daging bangkai keledai tersebut itu tidak di sini bahasa ini nyanyi min ardi hazihi rijal asyaddu min akli hazihil jifah. Apa yang kalian dapatkan dengan memakan daging bangkai tersebut itu sama sekali tidak sebanding dengan kehormatan saudara kamu. Karena kedua orang ini seolah-olah kan menjelek-jelekan, merendahkan, menghina karena dia dirajam ibarat atau seperti seekor anjing yang dilempari. Mana yang lebih berharga berarti di sini nih ya. Ini ada analogi, ini ada perbandingan. Kalian makan daging bangkai keledai itu lebih ringan. Apanya? Keburukannya kan? Ya masa sih makan daging bangkai baik? Kalian makan daging bangkai keledai tersebut itu lebih ringan bagi kamu daripada kamu sudah membicarakan, menjelek-jelekan kehormatan saudara kamu setelah dia jadi bangkai. Hibah nih maksudnya nih.
Nah ini juga berartinya gibah bukan hanya terhadap orang yang masih hidup, berarti gibah itu tidak hanya terhadap orang yang masih hidup, membicarakan keburukan yang sudah meninggal juga sama. Apalagi untuk ini ya, untuk terkait dengan orang yang sudah meninggal itu ada larangan lah mengungkap gitunya, ya itu lagi gibah gitu, artinya larangan mengungkap membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal itu anggaplah ya sudah tidak bisa apa-apa, nggak bisa melawan. Kalau kamu menjelek-jelekannya sejelek apapun, ya mana bisa melawan, nggak bisa apa-apa. Ya dilarangnya mengungkap, membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal. Karena seburuk apapun, katakanlah yang sudah meninggal, mangga mending doakeun atuh naon hesena, mending doakeun. Kan lebih baiknya kalau doakeun nih, wah karena dia semasa hidup lagi, kan bae deh tambah urusan dirina semasa hidupnya seperti apa. Tapi dengan kita mendoakan yang baik untuk orang yang sudah meninggal, kan kita sudah dapat pahala. Sehingga nanti meni rugi telamun didoakan ku urang, bener ka surga, saya tanggona, kan bae tuh. Tetap saja yang lebih beruntung yang beramal soleh kalau kumaha ge. Karena kalau mendoakan yang baik itu kan itu amal soleh. Dibayangkeun ti ayeuna keneh aing mung pokona panggih deui nepi ka akhirat ge, mung sia teh aya di surga meureun panggih di ditu. Mun kitu. Mun kitu setiap orang itu tidak berhak itu masuk surga. Nah, itulah dilarang membicarakan itu, mengungkap keburukan orang yang sudah meninggal. Nah ini nih Rasulullah, ini hadisnya ya, ini yang barusan nih ya, makan daging bangkai keledai ini. Faman niltu min ardi hadhihi rajuli asyadu min akli hadhil jifah. Intinya bahwa kehormatan saudara kamu itu lebih besar, itulah lebih bernilai, lebih berharga daripada bangkai keledai ini. Artinya gitunya membicarakan ini nih, berarti orang ini gibah, tak nyebut gitu gibah nanti. Lihatlah orang ini, dia ini orang yang keburukannya sudah ditutupi oleh Allah, malah dia mengakui. Dirajam, akhirnya matilah dengan dirajam itu, dirajam kan dilempari ya. Dirajam, dilempari dengan seperti seekor anjing. Kemudian Rasulullah membandingkan, nih ada bangkai keledai, makan oleh kalian berdua, itu lebih ringan. Itu lebih ringan daripada kamu itu memakan daging bangkai saudaranya. Kan gibahnya makan daging bangkai saudaranya itu kan gibah. Makan daging bangkai keledai ini lebih ringan bagi kalian daripada makan daging bangkai saudara kamu. Nah kemudian nih ada satu lagi hadisnya nih ya. Ini yang terakhir itu yang dari hadis-hadis tentang gibah, hanya yang dimuat oleh Ibnu Hajar Asqalani ini di dalam kitab Fathul Bari ini. Ini hadis yang terakhir nih. Ini hadisnya riwayat Ahmad dan Al-Bukhari di dalam. Nah di sini juga disebutnya riwayat Al-Bukharinya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad juga, bukan di Sahih Bukhari. Ini yang hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Jabirnya, an Jabirin radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fahajat rihu man tanatin faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam hazihi rihul ladzina yagtabunal mu'minin. Dari Jabir bin Abdullah, hanya semoga Allah meridhoinya. Ini kalau yang di Ahmad sudah saya catat nih, sudah saya kasih tanda. Ini yang di, kalau di Sahih Bukhari kan nggak adanya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Sebentar nih ya sambil kita, yang saya ingat hadis ini ada beberapa redaksi yang
apa namanya berbeda. Dalam Musnad Ahmad ini nomor hadisnya nomor 14.800. Kamarana itu tanda tejeng leungit dia tuh. Ya hilang tandanya sebentar nih. Ada nih hadisnya nomor 14.257. Yang ada di sini dulu seperti ini nih barusan reaksinya ya. Jabir bin Abdullah berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terciumlah aroma busuk, itu aroma bangkainya. Terciumlah aroma busuk, itu aroma bangkai. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, ini nih, hazihi rihul lazina yagtabul mu'minin. Ini aroma bangkai orang yang gibah terhadap orang yang beriman. Ini aroma bangkai, itunya ini aroma busuk, aroma bangkai orang-orang yang suka gibah itu terhadap orang-orang yang beriman. Nah di dalam ini Musnad Ahmadnya, di dalam Musnad Ahmad ada sedikit perbedaan redaksi. Hadisnya sama nih di Ibnu Ahmadnya dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW, nah di sini disebutkan seperti ini. Ketika kami dalam perjalanan pulang dari Mekah menuju Madinah. Nah ketika kami bersama Nabi-nya, rombongan itulah bersama Nabi SAW saat itu kepulangan dari Mekah menuju Madinah. Belum sampai ke Madinah. Ketika hampir sampai mendekati kota Madinah, datang angin yang berhembus sangat kuat itunya. Angin yang berhembus sangat kencang, bahkan mereka nih, ini kan mereka naik kuda gitunya. Naik kendaraan lah, naik kuda, naik onta gitu ya. Nah bahkan mereka angin tersebut hampir saja hampir terjengkang gitulahnya, yang sedang naik kuda ini kena angin itu hampir saja terjengkang. Anginnya sangat kencang dan anginnya itu beraroma busuk. Ya, anginnya itu beraroma busuknya, bau bangkai gitulah. Nah berhembus anginnya yang bau bangkai yang busuk. Nah kemudian Rasulullah SAW bertanya, ada yang tahu nggak bau apa? Ada yang tahu nggak ini bau apa gitu ya? Ada yang tahu nggak kalian ini bau apa? Kemudian Rasulullah menyabdakan, ini adalah bau bangkai orang-orang yang suka menggibah orang-orang yang beriman. Nah ini hadis-hadis yang betapa gitunya nih, hadisnya cukup menggambarkan betapa buruknya gibah. Sementara gibah teh malah ada yang suka teh resep hobi. Hobi itu nih geleh-geleh tuh hobi. Persok ya gini kan data diri. Data diri, nama, alamat, hobi, gibah. Hobi gibah teh. Ini resep gibah teh. Mengasihkan gitulahnya, mengasihkan rata-rata kan, bukan rata-rata, banyaklah yang demikian. Asik ketika membicarakan keburukan orang itu jadi satu kesenangan. Nah itu parahnya sampai, padahal kalau digambarkan orang yang sedang gibah itu orang yang sedang mengunyah, sedang makan daging bangkai saudaranya. Aneh dahar nu kitu nikmat. Aneh berarti kan makan yang demikian itu malah terasa nikmat. Mestinya ini soal rasa sih, mestinya terasa gitu kan, mestinya terasa ketika dia membicarakan keburukan saudaranya, sesama mukmin, sesama muslim itu mestinya terasa seperti sedang mengunyah daging saudaranya. Dari itu nepi karena rasa gitu banyak hese. Padahal kan seperti yang di hadis yang nanti di akhirat kan itu dibuktikan demikian. Disodorkan kan daging bangkainya, dipaksa untuk dimakan. Ketika dimakan bagaimana?
menggelepar tak gitu lah makan teh karena aku bau busuknya ya rasanya menyakitkan lagi gitu kan. Nah, mestinya terasa demikian ketika membicarakan keburukan orang lain itu mestinya seperti itu gitu yang terasa. Tapi intinya ada tuh pan ibarat itu teh namanya juga ibarat tapi kan mesti terasa gitu kan. Mestinya terasa demikian ketika sedang asik membicarakan keburukan orang lain itu seolah-olah atau harus terasa dia itu sedang mengunyah, menelan memakan itu daging bangkai saudaranya. Ini malah nikmat, malah asik gitu jadi satu kesenangan, satu kenikmatan ketika membicarakan keburukan orang. Padahal hadis ini cukup saya katakannya Ibnu Hajar Al-Asqalani masih banyak pasti hadisnya. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani cukup memuat ada berapa berarti ada 5 atau 6 barusan hadisnya. Ini cukupnya lah untuk menggambarkan betapa buruknya ghibah. Nah, kemudian penjelasan berikutnya. Nah, baru di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan kenapa judulnya ghibah tapi hadisnya enggak ada ghibah. Ini kan judulnya ghibah, ayatnya pun tentang ghibah, tapi hadis yang menerangkan ketika Rasulullah SAW lewat di pekuburan, diperdengarkanlah oleh Allah ada 2 orang yang disiksa kubur, artinya mereka yang sudah meninggalnya. Ada 2 orang yang sedang disiksa kubur. Yang pertama karena dosa ghibah, karena dosa tentang buang air, terkait dengan buang air. Kemudian yang kedua, nah di hadis ini adalah yamshi bin namimah. Yamshi bin namimah itu mengadu domba. Ini hadisnya demikian ya. Nah sekarang ini penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mengapa judulnya ghibah tapi hadisnya yang barusan ya tentang 2 orang yang mendapatkan siksa kubur. Yang pertama karena terkait dengan buang air, baik tentang najisnya ataupun tentang auratnya. Terkait buang air itu bisa terkait air kencingnya ataupun auratnya. Yang kedua disiksa kubur itu karena Yamshi bin Namimah itu provokator, mengadu domba gitu, kesana bilang apa ke pihak lain beda lagi, ribut jadinya. Nah penjelasannya nih demikian nih Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya. Ini juga ada sekali lagi nih Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan wa hadzal wa'idu fi hazihil ahadisi yadullu ala annal ghibata minal kabair. Hadis-hadis yang di ancaman itu ya, karena ancamannya akan azab semuanya nih. Ancaman-ancaman yang ada di dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang ghibah itu ya dulu ala anal ghibata minal kabair. Ini menunjukkan bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Ghibah itu termasuk dosa besar. Yang paling jelas mungkin yang ini. Inna arbar riba, sesungguhnya riba yang paling berat adalah ghibah. Itu sangat berat berarti kan. Nah, ancaman yang ada di dalam hadis-hadis yang diterangkan tadi, itu yang disebutkan tadi, ini menunjukkan bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Nah, adapun Imam Bukhari di dalam bab ini bukan tentang ghibah. Padahal ini kan hadis-hadis tentang ghibah ada. Ternyata kan Ibnu Hajar Al-Asqalani kan di sini memuat hadis-hadis tentang ghibah. Yang tadi itu kan hadis-hadis tentang ghibah. Mulai dari yang pertama katakanlah yang di sini kan ketika Rasulullah Isra Mi'raj kan melihat itu tentang ghibah. Rasulullah kan bertanya, wahai Jibril, mereka itu siapa? Yaitu orang yang kukunya dari tembaga lalu dia mencakar-cakar wajah dan badannya sendiri. Rasulullah bertanya, wahai Jibril itu siapa? Itu mereka yang suka makan daging saudaranya. Kan jelas hadisnya tentang ghibah.
Nah, di sini malah yang dimasukkan hadisnya bukan tentang gibah tersebut nih ya. Nah, hadisnya yaitu yang merangka demikian. Ada beberapa penjelasan juga mengapa judulnya gibah tapi hadisnya yang menerangkan dua orang yang disiksa kubur gitu. Dan ini mengapa demikian gitu Imam Bukhari. Ibnu Tin namanya nih seorang ulamanya, ini dikutip nih perkataannya. Ibnu Tin mengatakan innama tarajjama bil ghibati wa zakaron namimata. Nah, mengapa Imam Bukhari demikian? Judulnya gibah tapi hadisnya tentang namimah. Li'annal jami'a bainahuma zikru ma yakrahuhul man maqulu fihi bi zohril goib. Ada kesamaan, gitulahnya, ada kesamaan. Yang di hadis itu kan orang yang yamsi bin namimah itu orang yang kesana ngomong apa, kesini ngomong apa. Jadi ibarat begini, ini si A katakanlahnya, dia bicara dengan si B. Ketika dia berbicara dengan si B, dia mengungkap keburukan si C. Ketika berbicara dengan si C, dia ngomong tentang keburukan si B. Ributlah antara si A dan si B. Nah, itu yang sebut yamsi bin namimah itu demikian, mengadu domba, provokator. Gak mungkin ada provokator tidak gibah. Mungkin gak ada provokator tidak gibah. Mual ayah. Namanya juga mengadu domba kan. Bicara dengan si B, menjelek-jelekan si C. Bicara kepada si C, dia menjelek-jelekan si B. Kalau namimah karena maksudnya mengadu domba, bisa jadi keluar batas, bukan sebatas gibah tapi tuhmah. Kemarin kan kalau yang dibicarakannya tidak sesuai kenyataan kan sebetulnya bukan gibah tapi tuhmah. Kalau gibah itu kan yang dibicarakannya adalah keburukan yang memang kenyataannya demikian. Kan ada hadisnya kemarin ya, Rasulullah bicara tentang gibah. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah kalau yang, ya katakanlah kalau yang dibicarakannya itu sesuai kenyataannya. Iya, itu yang namanya gibah itu yang demikian, membicarakan keburukan orang. Benar, memang demikian. Justru kalau membicarakan keburukan orang lain padahal tidak sesuai kenyataan, orang itu tidak demikian, itu bukan gibah. Lebih buruk dari gibah yang itu. Itu buhtan atau tuhmah hanya sebutannya. Nah, kalau orang yang mengadu domba, dia gibah gitu, dia bicara kepada si B, gibah, menggibah si C sebutannya lah ya. Dia berbicara dengan si C, dia menggibah si B. Bahkan bisa lebih dari itu, karena maksudnya mengadu domba, dimunculkanlah kebohongan-kebohongan. Oh, si B ini begini, padahal tidak sesuai kenyataan. Nah, ini Ibnu Tin mengatakan ada kesamaan lah gitu. Jadi kalau seorang yang mengadu domba mustahil tidak gibah. Seringkali malah ditambah tuhmah gitu, ditambah buhtan, ditambahan lah keburukannya seperti apa, tambahan ngarang jadinya, tambahan dengan menyebutkan keburukan yang lain. Nah, bisa jadi yang ini tidak sesuai kenyataan, jadi dua berarti gibah dan tuhmah. Jadi kalau orang yang ininya yang suka mengadu domba atau provokator mustahil tidak gibah. Ini menurut Ibnu Tin demikian maknanya, maksudnya mengapa judulnya gibah tapi hadisnya tentang namimah. Ya, yang namimah itu yang mengadu domba gitu atau provokator. Nah, kemudian satu lagi. Nah, kalau menurut Ibnu Hajar al-Asqalani sendiri, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan seperti ini. Kalau menurut saya gitu ya, mengapa judul dan hadisnya seperti tidak nyambung, seperti tidak ada kaitan. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan al-ghibatu qad tujadu fi ba'di suwarin namimah. Gibah itu kadang-kadang gitu
ada pada orang yang melakukan namimah. Bisa jadi orang yang mengadu domba itu memang murni dia mengada-ada. Ya kalau orang yang maksudnya mengadu domba bisa jadi dia murni memang mengada-ngada, tidak sesuai kenyataan semuanya. Namanya juga kan mau mengadu domba, kumaha we atuh carana mah. Ya dimunculkanlah kebohongan-kebohongan tentang dua pihak yang akhirnya mereka jadi berselisih, jadi bertengkar. Nah kalau yang namimah itu kadang-kadang ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan kadang-kadang di situ ada gibahnya, memang ada juga yang diucapkannya itu hal-hal yang benar yang sesuai kenyataan. Justru namimah itu kalau demikian, ya ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, kebanyakan orang yang namimah itu mereka mengadakan kebohongan untuk mengacaukan situasi, untuk mengadu domba, dimunculkanlah kebohongan-kebohongan. Tapi kan di situ juga sangat mungkin ada yang benarnya, ada yang sesuai kenyataannya, gitunya keburukannya. Wa huwa an yazkuruhu fi ghibatihi bima fihi wa mimma yasuhu qasidan bizalikal ifsad. Nah, kadang kala gitunya orang yang namimah yang mengadu domba itu di dalamnya ada gibah, artinya ada yang memang keburukannya sesuai dengan keadaan atau kenyataannya, tapi kan maksudnya untuk menjatuhkan. Maksudnya untuk menjatuhkan, maksudnya untuk merusak. Fayah tamilu an takuna kissatul ladzi yu'azzabu fi qabrihi kanat kadzalika. Nah bisa jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW salah satu penghuni kubur yang disiksa itu karena gibah. Di hadisnya memang namimah gitunya. Namimah kan ada beda. Gibah dan namimah itu beda. Kalau namimah mengadu domba, provokator. Kalau gibah kan membicarakan keburukan orang lain. Nah, jadi mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah dengan Yamshi bin namimah itu di sana ada unsur gibahnya. Nah, ini makanya kalau sekilas katakanlahnya judulnya gibah, hadisnya namimah. Gibah dan namimah sama nggak? Beda. Gibah itu membicarakan keburukan orang lain, kalau namimah mengadu domba kan beda kan. Tapi kan orang yang mengadu domba itu di dalamnya jadi boleh dikatakan agak sulit katakanlahnya kalau orang yang namimah mengadu domba tidak gibah, rada hese itu pasti ayalah gibah itu di dalamnya. Nah, jadi ada kaitannya, ini kata Ibnu Tin tadi demikian, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani nya demikiannya. Atau nih kemungkinan lain nih, kenapa gitu? Kenapa antara judul dan hadisnya seperti itu tidak ada kaitan? Atau maksud Imam Bukhari itu berisyarat. Iya kan Imam Bukhari sering mengajar, kalau saya katakan tak eta Imam Bukhari sok ngajar. Atau Imam Bukhari dengan seperti ini bermaksud menunjukkan kepada para pembaca, artinya ya Imam Bukhari ini bermaksud menunjukkan bahwa hadis yang dimuat di sini yang redaksinya tentang namimah, di redaksi lain gibah bukan namimah. Ini mungkin ya maksud Imam Bukhari itu mengajar, menunjukkan itu kepada orang-orang bahwa hadis yang menerangkan mendapatkan siksa kubur itu di dalam hadis yang lain redaksinya bukan karena namimah tapi karena gibah. Misalnya hadis riwayat Imam Bukhari sendiri yang beliau masukkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad juga nih. Redaksi hadisnya demikian. Kunna ma'an Nabi SAW fa'ata ala qabroini. Ketika kami bersama Rasulullah SAW, kami melewati dua kuburan. Fadzakara fihi nahwal hadisil bab. Nah, kemudian Nabi menerangkannya hadisnya sama seperti yang ada di bab ini. Tapi pada waktu yang satu diazab karena yang ini redaksinya
amma ahaduhuma fakana yagtabun nas, bukan yamsi bin namimah. Adapun yang pertama kan disiksa karena buang air, terkait dengan buang air. Yang kedua, kalau di hadis yang ada di bab ini kan yamsi bin namimah, dia itu suka mengendu domba. Di redaksi lain, redaksinya adalah karena yagtabun nas, ini redaksi hadisnya gibah jelas menyebutnya. Yagtabun nas itu dia suka menggibah orang. Nah, ternyata di redaksi lainnya hadisnya 2 orang yang disiksa kubur itu. Nah, yang satu karena fakana yagtabun nas, dia itu orang yang suka menggibah orang lain. Kemudian satu lagi redaksi hadisnya. Hadisnya riwayat Ahmad dan At-Tabrani, diriwayatkan melalui Abu Bakroh radhiyallahu anhu. Redaksi hadisnya, marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala bi qabroini, Nabi SAW melewati 2 kuburan. Faqala, kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya 2 penghuninya ini sedang disiksa, sedang disiksa kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya disiksa karena dosa besar. Wabaka, Nabi sampai menangis karena terdengar kan jeritannya. Nabi sampai menangis nih. Kalau sahabat kan gak ada yang mendengar. Rasulullah SAW mendengar gitu kan, diperdengarkan oleh Allah. Rasulullah ternyata saat itu menangisnya mendengar jeritan ini yang disiksa kubur. Wa ma yu'adzabani ila fil ghibati wal bauli. Nah, ini redaksinya demikian. Dan keduanya itu tidak disiksa kecuali karena al fil ghibati wal baul, satu karena gibah, satu lagi karena buang air kecilnya. Kemudian terakhir nih hadis yang yang dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ternyata redaksi tentang disiksa kubur itu ada yang jelas-jelas menyebut karena gibah. Ini yang terakhir nih, hadisnya riwayat At-Tabrani dan Ahmad. Hadisnya diriwayatkan melalui Ya'la bin Syababah. Redaksinya, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrin, Nabi SAW melewati 1 kuburan, yu'adzabu sahibuhu, di mana penghuninya itu sedang disiksa. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, inna hadza, sesungguhnya penghuni kubur ini kana yakulu luhuman nas. Ini sebut redaksinya dengan yakulu luhuman nas, sesungguhnya penghuninya itu adalah orang yang suka memakan daging manusia. Aduh sumanto tah. Kanibal jalan mati geningan. Manusia itu benar-benar kanibal tah gibah teh sedang melakukan kanibalisme orang yang sedang gibah teh sedang melakukan kanibalisme tah, sedang memakan daging saudaranya. Ini jelas nih redaksinya dengannya seperti ini. Inna haza, sesungguhnya penghuni kubur ini ya'kulu luhuman nas, dia itu suka memakan daging manusia. Sumaja'a bijaridatin rutbatin, ya selanjutnya lah. Beres lah bab gibah mahnya. Jadi kesimpulannya juga sangat jelas nih ya dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. 1, gibah itu yang paling penting adalah dosa besar. Itu yang paling penting ini nih ya, poin yang terpenting. Gibah itu dosa besar. Ini kitabul adab. Artinya itu bukan adab Islami. Itu bukan adab Islami. Nah, yang terpenting adalah poinnya ya. Kalau keburukannya sudah sangat jelas. Analoginya, perbandingannya, pengibaratan dari ayatnya punya ayat dan hadisnya juga sangat jelas. Nah, kesimpulannya jadi betapa buruknya gibah, dan gibah itu merupakan dosa besar.